Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba tiga buah algoritma untuk menentukan sentimen komentar Instagram ya. Untuk datasetnya saya pakai dari sini ya. Saya juga sertakan nanti di deskripsi. Oke, jadi di sini kita akan cepat saja ya, karena di video kemarin saya sudah coba menjelaskan bagaimana cara kita mendapatkan nilai DF-IDF ya. Sekarang eh, kita langsung coba menggunakan tiga model, yaitu Naive Bayes, lalu ada SVM ya, dan juga Logistic Regression. Untuk Naive Bayesnya, saya menggunakan yang multinomial Naive Bayes ya, karena jika saya pakai misalnya yang Gaussian, itu nggak cocok ya, karena kita di sini pakai DF-IDF. Jadi eh, DF-IDF itu sering banyak nilai nolnya ya. Dan juga multinomial Naive Bayes ini memang didesain untuk menangani data frekuensi kata ya, seperti dari DF-IDF ini. Untuk SVM, dia bekerja bukan dengan memprediksi probabilitas ya, tapi lebih ke mencari garis pemisah antar dua kelas, misalkan positif dan negatif. Ini yang disebut dengan hyperplane ya. Dan walaupun data dari IDF ini bisa punya ratusan ya, atau bahkan bisa ribuan dimensi ya, SVM ini cocok digunakan. Dia itu tetap bisa eh, kerja ya di ruang vektor berdimensi tinggi tanpa menjadi kacau, karena dia itu hanya fokus pada pemisahan kedua kelas tersebut. Kalau logistic regression itu adalah model linear ya, yang digunakan untuk klasifikasi biner. Jadi meskipun namanya itu mengandung kata regression, sebenarnya dia itu digunakan untuk masalah klasifikasi ya, seperti memprediksi apakah suatu sentimen itu positif atau negatif. Jadi secara sederhananya, logistic regression ini mengkalkulasi ya, probabilitas untuk suatu kelas tertentu, yang di dalam kasus kita itu adalah positif dan negatif ya. Lalu model ini akan menghitung nilai probabilitasnya dengan menggunakan fungsi logistik ya. Nanti hasilnya eh, ada di antara 0 dan 1 ya. Nah, ini yang dipakai untuk menentukan eh, kelasnya ya, apakah dia positif atau negatif. Oke, setelah melakukan preprocessing ya, eh, kita pisahkan dulu data untuk training dan testingnya. Jadi training itu tujuannya untuk melatih model ya, agar bisa mengenali pola dari data. Misalnya komentar X labelnya positif, komentar Y nilainya negatif, labelnya negatif enggak. Lalu testing itu untuk menguji kemampuan model ya, dalam mengenali pola baru yang belum pernah dilihat. Lalu di sini anggap saja kita eh, sudah bisa ya mendapatkan nilai DF-IDF-nya. Sebagai contoh di sini, misalnya saya punya beberapa kalimat seperti ini ya. Ada 4 buah data. Kita asumsikan nilai DF-IDF-nya itu menghasilkan vektor 3 dimensi ya, untuk setiap
komentarnya. Jadi misalkan kalau kita set trainingnya itu 75%, berarti dia itu akan mengambil tiga ya dari empat eh, meter yang ada, lalu testingnya 25% ya, berarti dia akan mengambil eh, satu ya dari empat komentar yang ada. Jadi pada proses training, model itu melihat input ya, dalam hal ini berupa vektor DFIDF dan outputnya ya. Kalau di sini berarti eh, positif dan negatifnya ya labelnya. Tujuannya itu adalah untuk mencari pola matematis yang bisa memetakan vektor ke label yang benar ya. Misalnya dari komentar positif ya, rata-rata vektor itu memiliki nilai tinggi di posisi kedua ya, atau fitur kedua. Eh, ini bisa memberi sinyal bahwa fitur kedua itu penting ya untuk eh, label positif. Dan untuk komentar negatif, fitur ke satu dan ketiga itu cenderung lebih besar ya. Nah, ini bisa menjadi ciri komentar negatif juga. Nah, dari situlah model sekarang tahu ciri kasar dari setiap labelnya ya. Selanjutnya, kita uji model tersebut dengan data yang tidak pernah dilihat sebelumnya ya. Contohnya di sini ada eh, males banget nih, labelnya adalah negatif ya. Karena pada training fitur 2 itu cenderung bernilai kecil, maka dia akan memprediksi ya eh, inputan baru ini sebagai label negatif ya. Lalu bagaimana jika terdapat vektor nilai yang berbeda ya dengan yang sudah di training? Jawaban singkatnya ya itu akan menyebabkan kesalahan ya, karena model itu hanya mengenal eh, pola ya yang pernah dia lihat saat training. Jadi model nggak tahu tuh bahwa ada komentar negatif misalnya dengan nilai yang aneh ya, jika belum pernah eh, melihat contoh seperti itu pada saat training. Jadi inilah batasan ya dari model yang overfit atau yang belajar dari data training yang terlalu sedikit ya. Oke, kita masuk ke model pertama. Yang pertama ada multinomial naive Bayes ya. Kita pakai eh, data ini aja nih. Untuk multinomial naive Bayes itu, pertama kita hitung dulu ya, prior probabilitasnya. Misalkan dari data training ini ada dua yang positif dan satu yang negatif ya. Berarti nilainya 2/3 untuk positif dan 1/3 untuk negatif. Lalu kita hitung fitur probabilitasnya ya untuk setiap kelas. Misalkan untuk kelas yang positif, eh, di situ ada 0,4, 0,7, dan 0,3 ya. Lalu ada 0,3, 0,8, 0,2. Jadi kita jumlahkan eh, kedua fitur positif tersebut. Nah, misalkan contohnya kita dapat 0,7, 1,5, dan 0,5 ya. Jadi totalnya 2,7 ya. Maka kita bisa mendapatkan ya probabilitas dari setiap fiturnya.
Misalkan pada fitur satu nih, tadi 0,7. Berarti 0,7 dibagi 2,7 ya. Lalu fitur 2 tadi 1,5, berarti 1,5 dibagi 2,7, dan seterusnya ya. Untuk menghitung kelas negatifnya juga sama ya, seperti kelas positifnya. Setelah menghitung probabilitas fiturnya, eh, kita lakukan testing ya pada kalimat baru. Misalkan kalimat barunya itu vektornya 0,7, 0,2, dan 0,5 ya. Nah, kita hitung dengan log score ya. Jadi, kita hitung setiap kelasnya ya, positif dan negatif. Misalkan pada positif ya, kelas positif itu tadi prior probabilitiesnya adalah 2/3 ya. Berarti kita logkan 2/3-nya itu, lalu tadi kita dapat fitur probabilitasnya ya untuk setiap kelas. Jadi untuk positifnya tadi eh, 0,7 dibagi 2,7 ya, hasilnya berapa, nanti dilogkan juga. Itu seterusnya sama juga dengan untuk menghitung log score untuk kelas negatifnya ya. Nah, hasil dari log score inilah yang digunakan untuk memprediksi ya, apakah inputan baru ini masuk ke positif atau masuk ke negatif. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang logistic regression ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, meskipun namanya regression ya, ini sebenarnya model klasifikasi. Jadi logistic regression ini memetakan kombinasi fitur ya. Jadi logistic regression ini memetakan kombinasi fitur ke dalam probabilitas sebuah kelas ya. Lalu memilih kelas tersebut berdasarkan probabilitas tertingginya. Jadi pada saat training, model ini belajar ya, mencari bobot dan bias yang meminimalisir kesalahan prediksi ya. Caranya itu dengan menggunakan algoritma gradient descent. Misalnya, jika kalimat positif, probabilitasnya mendekati 1. Jika kalimat negatif, probabilitasnya mendekati 0 ya. Nah, bagaimana bobot dan bias tersebut didapatkan? Sebenarnya ada perhitungannya ya, namun terlalu rumit untuk saya jelaskan di sini. Jadi singkatnya, vektor TF-IDF ini nantinya akan dikalikan ya dengan bobot tertentu, lalu dijumlahkan dengan bias tertentu ya. Jika hasilnya itu tidak sama dengan labelnya, maka bobot dan bias itu akan disesuaikan kembali ya. Begitu seterusnya sampai proses training selesai. Lalu di sini saya menggunakan SVM juga ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal juga, cara kerja SVM ini adalah mencari garis pemisah ya. Kalau kasus ini adalah eh, positif dan negatif. Di sini bobot dan bias juga disesuaikan ya selama proses training, mirip seperti logistik regression tadi ya. Tapi dengan tujuan dan cara optimasi yang berbeda. SVM ini tidak berfokus pada memperkirakan probabilitas ya, seperti logistic regression, melainkan ingin mencari hyperplane
atau garis pemisahnya. Jadi kalau logistic regression itu menyesuaikan bobot atau biasnya itu untuk mengurangi kesalahan prediksi probabilitas, sedangkan SVM itu menyesuaikan bobot atau biasnya itu untuk memaksimalkan marginnya ya. Jadi setelah training, SVM ini akan menghasilkan prediksi ya, berupa positif atau negatif. Bernilai positif jika eh, nilai bobot dikali fiturnya, lalu ditambah dengan biasnya, hasilnya tersebut lebih dari nol ya. Kebalikannya, bernilai negatif jika hasilnya kurang dari nol. Jadi kita coba saja. Misalnya malas banget nih. Nah, di sini kita lihat dari inputan males banget nih, pada logistik regression, ya walaupun akurasinya paling tinggi ya, 87%, itu tidak menjamin kalau dia itu yang paling benar ya. Model tersebut bisa saja overfit ya terhadap frasa tertentu ya, atau mungkin memiliki bias ya karena distribusi pada saat training. Jadi mungkin kata banget di sini sering muncul ya di kalimat positif, sehingga model mungkin tertipu oleh bobot yang tinggi untuk kata banget ya. Jadi dia itu menganggap kalimat tersebut sebagai kalimat positif. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.